Fase keempat. Ada kabar gembira yang akan terjadi pada fase keempat. Apa itu? Kabar gembiranya, umat Islam akan dihibur oleh Allah di tengah-tengah hampir saja umat Islam putus asa. Apa hiburannya? Allah utus kepada umat Islam ini di fase keempat keturunan kandung Nabi Muhammad untuk memimpin kita semua, Imam Al-Mahdi, yang namanya kata Nabi Muhammad sama dengan nama saya, nama ayahnya sama dengan nama ayah saya, akhlaknya mirip benar dengan saya, tapi bentuk fisiknya beda dengan saya. Dia dibaiat oleh kaum muslimin sebagai Al-Mahdi, sebagai pemimpin tertinggi umat Islam sedunia. Di usia saya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, berarti di usia 40 tahun, dan itu di depan Ka'bah. Kaum muslimin, kemunculan beliau menjadikan umat Islam yang mukmin membuang kelompok-kelompok, nama-nama kelompok mereka, mencampakkan bendera-bendera organisasi mereka, seluruhnya melebur menjadi ummatan wahidah di bawah komando sang pemimpin tertinggi yang muncul, Al-Mahdi, di kota Makkah. Dan itu sampai beritanya ke seantero penjuru dunia itu, termasuk Banjarmasin. Imam Mahdi sudah muncul, sudah dibaiat. Masya Allah, saat itu umat Islam betul-betul menyatu padu, mau Ikhwanul Musliminnya, mau Wahdah Islamiyahnya, apalagi NU-nya, apalagi Muhammadiyahnya, semuanya melebur di bawah satu kepemimpinan tertinggi di dunia ini, yaitu di tangan Al-Mahdi. Ya, kaum muslimin, siapakah sosok ini? Bagaimana kepemimpinannya kelak? Apa ciri-ciri kemunculannya? Saya akan coba menguraikan sedikit. Nanti kalau nggak lengkap, nggak cukup, insya Allah ada tabligh akbar nanti di Masjid Ar-Rahmah. Saya sempurnakan di sana. Al-Mahdi. Sudah banyak bermunculan Al-Mahdi ya, ngaku-ngaku. Termasuk Mirza Ghulam Ahmad ngaku juga sebagai Imam Al-Mahdi. Termasuk yang di Malaysia, yang Arqam mengaku syekhnya itu sebagai Imam Al-Mahdi. Atau yang di Medan kemarin, yang muncul di Medan ngaku-ngaku sebagai akulah Al-Mahdi. Al-Mahdi. Lalu mulai menyebarkan nomor rekening, yang berbaiat kepadaku harganya sekian. Itu Mahdi apaan? Baik kaum muslimin, saya di Malaysia, di Kuala Lumpur, diundang tabligh akbar dari selepas Isya sampai jam setengah 12, tabligh akbar tentang akhir zaman. Saya kembali ke kamar hotel pas jam 12 lewat seperempat. Ketika saya selesai wudhu, selesai membersihkan, ganti baju segala macamnya, saya akan rebahkan badan setengah 1, pintu kamar saya digedor. Assalamualaikum Pak Kiai, Assalamualaikum Pak Kiai. Saya lihat jam sudah setengah 1. Ini orang kok tega amat. Setengah 1 datang gedor-gedor kayak ada maling atau ada apa kayak gitu ya. Kamar hotel loh Pak, digedor. Assalamualaikum Pak Kiai. Saya intip, ini siapa sih? Iya, emang orang Pak, laki-laki. Untung laki-laki Pak. Saya coba bicara dari balik pintu. Ada apa? Pak Kiai, izinkan saya tidak bicara sekejap. Ini ada hal yang sangat penting sangat Pak Kiai. Saya buka pintu, saya coba tunjukkan kepadanya mata yang sangat mengantuk supaya dia kasihan. Bagaimana kalau besok selepas sholat subuh awak datang ke sini ya, saya tunggu. Tak boleh Pak Kiai, saya harus berangkat sebelum sembahyang subuh. Ini perihal sangat penting sangat buat keselamatan akidah saya. Saya katakan, tentang apakah? Boleh saya masuk Pak Kiai? Ya sila, masuk. Masuk. Saya masih malas-malasan duduk itu kan. Pak Kiai, saya punya halaqah pengajian rumah ya, yang spesial orang-orangnya. Saya punya kajian halaqah. Kata tuan tuk guru saya bahwa Al-Mahdi itu adalah daripada kita asalnya, dari Melayu Malaysia. Kata saya. Jadi besar bola mata saya.
Awak tunggu sekejap ya. Saya masuk ke tandas Pak, ke kamar kecil, saya basuh muka baik-baik ya, sampai saya segar kembali, saya duduk, saya belasahi dia dengan ceramah tentang Al-Mahdi, sampai dia yakin bahwa Al-Mahdi itu bukan dari kalangan kita. Baik kaum muslimin, ini penting memang untuk diberitahukan kepada kaum muslimin ya. Memang sekarang sudahlah saat-saatnya kemunculan sosok pemimpin terakhir umat Islam ini muncul, tapi nggak boleh sembarangan, apalagi ada yang ngaku-ngaku. Wong Al-Mahdi yang sebenarnya itu munculnya di depan Ka'bah ketika dia sedang tawaf, dipaksa oleh umat Islam yang sudah menanti-nanti kedatangannya untuk mau dibaiat menjadi pemimpin tertinggi umat Islam sebagai Al-Mahdi. Dia nolak. Ini yang asli Pak. Lah kalau yang ada selama ini, akulah Al-Mahdi, akulah Al-Mahdi, ya kan? Mana ada? Kalau yang sebenarnya malah nolak Pak. Ini kepemimpinan loh. Kaum muslimin, mari saya ceritakan dari Rasulullah, bisa dibaca di kitab kita. Kitab ini melengkapi semua informasi yang berkaitan tentang akhir zaman yang perlu Bapak Ibu ketahui. Al-Mahdi, kata Rasulullah SAW, ciri-ciri fisiknya beda dengan saya, tapi akhlaknya mirip betul dengan saya. Jadi kemuliaan akhlaknya Masya Allah, sudah akhlak Nabi dia. Rasul mengatakan alis matanya seperti bulan sabit. Indah Pak. Alis mata ala Jet Li yang seperti ini nggak bisa jadi Al-Mahdi. Batang hidungnya mancung, batang hidungnya, tulang batang hidungnya itu mancung dan lurus, nggak bengkok ke sini atau ke sini, tidak ada masalah yang seperti. Memang indah Pak, batang hidungnya mancung. Coba pegang hidung masing-masing. Hidung-hidung kelas kita ini nggak laku menjadi Al-Mahdi. Bibir atasnya dengan bibir bawahnya, kata Rasulullah, sama tebalnya dan indah dilihat mata. Giginya rata, nggak ada yang boneng ke depan atau mundur ke belakang. Rata, satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan sehelai benang. Jenggotnya tebal sedada, jenggot teroris. Rambutnya sebahu berwarna pirang. Kulitnya berwarna coklat kehitam-hitaman. Kalau Rasulullah kulitnya gimana? Putih, bersih, bercahaya, ya kan? Lah ini Al-Mahdi coklat kehitam-hitaman. Oh, agak pedean sedikit kita ya. Tidaklah dia terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Dadanya bidang, bulu dadanya lembut. Secara fisik Nabi menceritakan, jika ia berbicara, ia tidak fasih dalam melafazkan huruf roh. Huruf roh dia nggak fasih. Entah seperti apa. Jadi kalau dia bicara, dia cadel di huruf roh. Ya. Kemunculannya nanti adalah seperti ini, kata Rasulullah. Akan ada nanti di masa-masa fitnah, seorang lelaki diburu dan dikejar dari negeri Syam, dan yang dikejar ini lari ke Madinah, dan dia bersembunyi di Madinah. Keberadaannya di Madinah terendus oleh musuh-musuhnya dari negeri Syam. Maka pasukan Sufyani diberangkatkan dari Damaskus sejumlah 300 orang berjalan kaki masuk ke kota Madinah buat mencari laki-laki ini. Yang dicari menyadari bahwa dia diburu untuk dibunuh, maka dia lari lagi menuju Mekah. 300 orang ini memburu sampai ke perbatasan Mekah Madinah yang disebut dengan kota kecil Al-Baida. Sampai sekarang kota kecil Al-Baida itu sudah memang ada Pak. Sebuah kota kecil, di situ juga ada rumah-rumah, ada toko-toko penduduk, ya. Laki-laki itu sudah sempurna sampai di Mekah, yang mengejar sampai di Al-Baida. Allah pun mendatangkan gempa dahsyat di kota Al-Baida dan kota itu terbelah. Kota itu terbelah, seluruh kota, rumah-rumahnya, gedung-gedungnya masuk amblas ke dalam bumi, termasuk penduduknya, dan 300 orang yang mengejar masuk seluruhnya. Allah sisakan satu orang saja yang bisa hidup. Satu orang inilah yang kembali mengabarkan kepada manusia bahwa mereka tenggelam di Al-Baida.
Penduduk Mekah mengetahui peristiwa ini, mereka sadar laki-laki yang dikejar itulah yang dinanti-nanti. Dialah Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Maka mulailah penduduk Mekah menyebar di sekitar Mekah, di tanah haram, mencari di mana bersembunyinya lelaki yang harus dibaiat ini. Lah adab masuk Mekah kan Bapak sudah tahu semua. Adab masuk Mekah pertama-tama apa? Harus tawaf kudum dulu, ya kan? Dan memang laki-laki yang soleh ini, keturunan kandung Nabi Muhammad ini, masuk ke Makkah itu nggak kemana-mana dulu Pak. Dia sadar bahwa ciri-ciri kedatangan Al-Mahdi, siapa Al-Mahdi itu mirip, apalagi peristiwa tenggelamnya orang yang mengejarnya di Al-Baidah, itu adalah ciri-ciri yang dikejar adalah dia, itu Al-Mahdi. Dia sadar tapi dia tidak siap, dia tidak mau, dia takut. Tapi adabnya dia jaga, dia tawaf, mengelilingi Ka'bah. Dengan terus menunduk, berharap tidak ada yang melihatnya. Dia terus menyembunyikan. Lah kan orang tawaf nggak boleh pakai penutup muka segala macamnya. Ya, Bapak Ibu, dia tawaf keliling. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, orang-orang beriman yang sudah lama mengintai-intai, mengincar keberadaan Al-Mahdi masuk ke kota Mekah, melihat dengan seksama, ciri-cirinya lengkap. Diawasi terus, ciri-cirinya lengkap, akhirnya ditangkap. Bukan untuk dipenjarakan Pak, tapi dipaksa untuk mau menerima baiat umat Islam. Umat Islam betul-betul rindu dipimpin oleh seorang pemimpin yang kuat, yang dirindukan dia adalah keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka sudah melihat tanda-tandanya, sudah nampak tanda-tanda alamnya, dan sosok orangnya juga lengkap. Maka ditangkap, dipaksa untuk menerima baiat. Dia mencoba mengelak, terjadi debat yang sangat alot sampai malam Pak. Ketika malam dia minta izinkan saya untuk bermunajat kepada Rabbi. Izinkan saya bermunajat kepada Rabbi. Di malam hari itu dia habiskan beribadah, menangis di depan multazam, dia memohon kepada Allah petunjuk dan hidayah. Kemudian Allah kuatkan hatinya. Di dalam hadis yang sahih Nabi berkata, fayuslihuhullahu fi lailatin. Di dalam satu malam itu Allah islah keadaannya. Allah islah keadaannya. Jadi apa namanya itu? Di-upgrade ulang oleh Allah sosok manusia keturunan Nabi ini, Muhammad Al-Mahdi, Muhammad bin Abdullah ini menjadi sosok yang layak menjadi pemimpin besar di akhir zaman. Dijadikan oleh Allah, dia tahu apa yang harus dia buat. Dijadikan oleh Allah hatinya mantap semantap-mantapnya. Di malam itu dia menjadi kokoh keyakinannya dan siap secara mental, secara fisik, secara kemampuan, secara intelektual, dijadikan oleh Allah siap hanya dalam satu malam. Kemudian besoknya dia benar-benar telah siap untuk dibaiat oleh umat Islam. Yang pertama kali membaiat adalah manusia-manusia tangguh dari orang-orang biasa. Jadi mukmin-mukmin yang tangguh, tapi bukan orang yang berpengaruh, bukan orang kaya-kaya dunia, bukan ulama besar dunia, tetapi orang-orang biasa yang tangguh-tangguh, yang imannya luar biasa. Sekaliber iman ashabu Badar, ya. Sekaliber imannya para sahabat-sahabat Nabi yang perang dalam perang Badar. Jumlahnya 310 orang berbaiat kepada Al-Mahdi. Ini baiat yang pertama. Lalu menyusul umat Islam berbaiat. Datang dari Madinah, datang dari Yaman, datang dari Kuwait, datang dari berbagai untuk berbaiat. Penguasa Mekah, Madinah dan Arab Saudi ketika itu gerah melihat keturunan kandung Nabi Muhammad sudah kembali dan dah dibaiat. Dan mereka ini kaum muslimin berusaha memerangi Al-Mahdi, tapi Al-Mahdi memukul mundur. Semundur-mundurnya, sehancur-hancurnya kerajaan Arab Saudi jadi tumbang dan hilang. Lalu Arab Saudi, seluruh jazirah Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman dikuasai dengan sangat cepat oleh Al-Mahdi. Umat Islam kembali kepada sejarah awal. Arab dikembalikan dengan nama yang satu lagi, Jazirah Arab. Hilang nama Arab Saudi, hilang nama Kuwait, kembali kepada satu nama, ya, kepada nama Jazirah Arab. Dengan cepat seluruh Syam ditaklukkan sampai kepada Israel, hilang habis. Subhanallah, baru persiapan perang besar. Amerika, Romawi dengan ini melihat kekuatan real sudah muncul di Timur Tengah, dipimpin langsung oleh Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi.